Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erlangga Dagung dari kelas AS2B. Di video kali ini saya akan menjelaskan 6 hal yang berkaitan dengan korupsi. Yang pertama, jelaskan perbedaan perilaku korupsi dan tindak pidana korupsi, dan coba berikan contoh. Nah, yang pertama, perilaku korupsi yaitu perilaku yang memakan uang orang lain yang bukan hak kita dan menerima suap dalam bentuk uang maupun yang lainnya. Sedangkan tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat. Nah, contoh tindak pidana korupsi seperti perbuatan yang merugikan negara. Perbuatan yang merugikan negara dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara, serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Nah, yang kedua, jelaskan dampak orang melakukan korupsi. Akibat dari tindak korupsi tersebut memiliki dampak yang sangat berpengaruh bagi negara, seperti dampak terhadap ekonomi. Nah, ekonomi berfungsi sebagai faktor terpenting bagi masyarakat. Apabila korupsi sudah masuk pada perekonomian negara, mana mungkin bisa makmur masyarakatnya jikalau semua proses ekonomi dijalankan oleh oknum yang korup. Nah, contohnya lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, turunnya produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang negara. Yang ketiga, jelaskan tingkatan korupsi. Nah, bentuk korupsi dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama, tingkatan yang paling dasar disebut pengkhianatan kepercayaan. Nah, contohnya pengkhianatan merupakan bentuk korupsi paling sederhana. Semua orang yang berkhianat atau mengkhianati kepercayaan atau amanat yang diterima adalah koruptor. Nah, amanat dapat berupa apapun, baik materi maupun non-materi. Nah, anggota DPR yang tidak menyampaikan aspirasi rakyat, menggunakan aspirasi rakyat untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk korupsi. Nah, berikutnya tingkatan menengah disebut juga dengan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Abuse of power merupakan tingkatan menengah. Abuse of power merupakan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan melalui struktur kekuasaan, baik pada tingkat negara maupun lembaga-lembaga struktural. Nah, termasuk lembaga pendidikan tanpa mendapatkan keuntungan materi. Nah, tingkatan paling teratas disebut material benefit, mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan. Nah, penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Korupsi pada level ini merupakan tingkat paling membahayakan karena melibatkan kekuasaan dan keuntungan material. Ini merupakan bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia. Nah, yang keempat itu jelaskan mengapa orang melakukan korupsi. Nah, sebenarnya ada 3 alasan seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Yang paling utama adalah faktor kebutuhan, kedua faktor serakah, dan ketiga adalah faktor lingkungan. Nah, yang kelima, jelaskan kenapa korupsi di Indonesia makin bertambah. Nah, ada 5 alasan mengapa korupsi di Indonesia makin bertambah dan tidak pernah hilang, yaitu 1. Korupsi sudah mengakar dan menjadi budaya. Yang kedua, tidak ada hukum yang mematikan. Yang ketiga, korupsi bukan perkara individu tapi sistem yang kuat. Nah, yang keempat, tidak ada upaya kuat dari pemerintah untuk memberantas korupsi. Dan yang terakhir, korupsi bukanlah akhir dari segalanya. Hidup masih berjalan. Baiklah, yang terakhir, apa pendapat Anda tentang kinerja KPK setelah revisi UUD KPK? Nah, jadi kinerja KPK setelah revisi UUD KPK ini sangatlah bisa dibilang terpuruk. Karena kenapa? Adanya Dewan Pengawasan KPK yang membuat ruang lingkup pengawasan dan penyelidikan yang diduga korupsi itu menjadi menyempit. Jadi, mereka harus melalui izin dari Dewan Pengawas ini dan tidak boleh semena-mena seperti dulu.
langsung menyelidiki, langsung mengawasi orang yang dicurigai. Jadi fungsi KPK itu menjadi melemah. Contohnya, jika ada Dewan Pengawas KPK yang melakukan tindak pidana korupsi, bagaimana mereka akan melakukan penyelidikan, sedangkan KPK melakukan penyelidikan harus melalui dan melapor kepada Dewan Pengawas KPK. Nah, jadi akan menyulitkan KPK untuk menyelidiki kasus tersebut. Nah, itu pendapat saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.